Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kita akan melihat video di samping Bapak ini. Karena berhubungan dengan bernyanyi, maka video nyanyi yang akan Bapak putar ya. Silakan untuk menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Muhid, masih di channel yang sama tentunya, yaitu Abdul Muhid Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi yang bernama OBS Studio. Salah satu aplikasi untuk broadcasting ya, untuk broadcast. OBS tersebut ini dapat kita download secara gratis. Bagaimana caranya membuat video pelajaran itu sendiri menjadi menarik dengan menggunakan OBS Studio ya. Oke, baik, kita langsung saja mulai perkenalan dengan yang namanya OBS. Sebelum kita berkenalan dengan OBS, jangan lupa intro dulu. Saya sudah jelaskan tadi ya, bahwa OBS itu merupakan aplikasi gratis yang bisa kita download. Kita tinggal buka browser, tinggal browsing di sini OBS. Nah, setelah kita klik di sini ada download, tinggal klik saja download. Kemudian di sini kita tinggal pilih kita menggunakan Windows, berarti tinggal download installernya. Nah, kalau sudah di-download, langsung saja diinstal. Karena saya sudah download, maka saya tinggal buka OBS Studio-nya. Oke, saya buka OBS Studio-nya. Nah, ini tampilan dari aplikasi yang bernama OBS Studio. Ya, OBS. Oke, kita jelaskan satu persatu. Di sini ada yang namanya adegan. Ini tulisan dalam bahasa Indonesia. Kalau kita menggunakan bahasanya bahasa Inggris, ini namanya scene ya. Scene. Jadi di sini ada beberapa adegan yang bisa kita masukkan ke sini, mau seperti apa adegannya. Kemudian ini ada sumber ya. Sumber ini berarti kita bisa masukkan video, perekam layar, kemudian kamera kita di sini dan yang lain-lain, pokoknya terserah kita mau masukin apa di sini. Kemudian di sini ada mixer audio untuk pengaturan audio di mixer audio tersebut. Kemudian di sini ada transisi. Ini akan kita gunakan untuk berpindah dari satu scene atau dari satu adegan ke adegan yang lainnya menggunakan transisi. Nah, di sini ada kontrol. Kontrol di sini ada mulai streaming, bisa streaming kita, kemudian bisa merekam, kemudian mulai kamera virtual. Kamera virtual ini digunakan untuk mentransfer kamera atau hasil rekaman di OBS ini ke aplikasi yang lainnya. Contohnya seperti kita sumbernya dari sini OBS, kita mau tampilkan di Zoom meeting misalkan, tidak menggunakan foto kita tetapi menggunakan gambar yang ada di sini atau video yang ada di sini, bisa dilakukan. Tinggal klik kamera virtual, kemudian di zoom, diganti kameranya menjadi OBS ya. Kemudian mode studio. Mode studio ini tinggal klik ya. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau kita menggunakan mode studio, berarti di sini adalah programnya. Ini yang ditayangkan sebelah kanan, sebelah kiri ini yang tidak ditayangkan. Jadi yang kanan untuk ditayangkan, yang kiri plat hijau adalah yang belum ditayangkan. Ketika kita sedang menayangkan sesuatu, kemudian yang di samping ini belum ditayangkan, kita bisa edit dulu di sini. Nah, di adegannya kalau sudah bagus, serasa bagus, baru kita tinggal pindahkan ke program. Maka ini yang akan ditayangkan. Nah, jadi di sini siap-siap, kalau di sini udah tayang. Itu
pengaturan. Nah, ini pengaturannya, silahkan output, audio, video, dan sebagainya. Terserah. Kalau di pengaturan ini kan disesuaikan dengan keinginan kita ya. Misalkan outputnya, ini kalau streaming, kalau ngerekam, ini berarti standar jalur rekaman. Silahkan telusuri mau di mana disimpannya. Ini yang standar juga bagus sih untuk rekam. Ini pengaturan umumnya, bahasa saya menggunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Inggris saya kurang bagus, jadi saya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kalian mau pakai bahasa Inggris silahkan. Kalau sudah dirubah silahkan bisa diklik ya. Lanjut kepada bagaimana cara menggunakannya. Oke, di sini ada adegan. Adegan kita rubah dulu ya. Karena kita akan membuat video pembelajaran, saya akan rubah namanya. Adegan pertama ini menjadi ruang kelas ya. Di scene ruang kelas ini, pertama saya akan isi background ruang kelasnya. Di sini saya udah download video ya. Video animasi background ruang kelas. Jadi background ruang kelas ini video animasi background ruang kelas yang bisa gerak gitu, supaya lebih menarik. Oke, caranya seperti apa? Kita tambahkan, tambah, kemudian di sini ada gambar slideshow, NDI, kemudian peramban, perangkat penangkap video, sumber media, sumber warna, tangkapan game, tangkapan input audio, tangkapan jendela, tangkapan layar, tangkapan output audio, kemudian teks, dan grup. Oke, kita akan mengambil sumber media berarti ya. Kita ngambil video ya. Bisa seperti ini, kemudian namanya apa? Kita buat background kelas. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari background kelas ya. Ini background kelas yang akan saya masukkan. Iya, kita pakai yang mana ya? Kita pakai yang ini aja, ruang 2. Nah, supaya gambarnya ini terus berjalan, maka kita klik berulang. Dalam bahasa Indonesia berulang. Kalau dalam bahasa Inggris berarti loop ya. LOOP, loop, LOOP. Nggak tahu ya bahasa Inggrisnya apa, pokoknya tulisannya LOOP. Nah, maka video ini akan terus play, sudah berakhir berulang lagi, terus jalan gitu, nggak bakal mati-mati atau nggak ada hentinya. Nah, ini backgroundnya. Jadi di sini kipas anginnya jalan, jamnya berputar, bola dunia berputar. Cara memasukkan background kelas ini juga bisa tinggal kita drop. Selain dari cara yang tadi, kita juga bisa drop video ini dari sumber. Misalkan kita buka, oke, kemudian kita background animasi. Nah, tinggal klik yang ini misalkan atau yang ini, kita masukkan, tarik ke OBS-nya, kemudian masukkan di sini. Nah, berubah jadi yang ini. Oke. Sama, namun setelah itu kita harus edit dulu. Yang barusan itu klik 2 kali. Nah, klik berulangnya centang ya, berulangi centang. Oke, jadi dia terus berputar. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang pertama seperti tadi, cara kedua lebih mudah, tinggal narik aja videonya. Oke, kita hapus dulu yang satu. Cara hapusnya, klik di bagian yang dihapus, kemudian min di sini di bawahnya tinggal diklik hapus ya. Nah, jadi kita hanya menggunakan yang ini saja, tidak menggunakan yang lainnya. Selanjutnya saya akan masukkan video saya ya, tanda plusnya, kemudian penangkapan atau perangkat penangkap video. Nah, kamera ya.
Di sini tulis kameranya, berarti kamera saya. Kamera saja ya. Oke, tinggal klik OK. Kemudian nanti di sini ada pilihan. Nah, Droid Cam Shorts. Ini perangkat yang kita gunakan mau apa? Di sini Droid Cam. Nah, ini Droid Cam ini kamera yang sedang saya pakai sekarang ya. Karena tidak bisa dipakai dua, berarti saya tidak menggunakan Droid Cam, tapi menggunakan kamera yang satu lagi, yaitu UPC kamera. Di sini ada Lumilab kamera, kemudian Vmix video dan sebagainya. Oke, jadi saya akan menggunakan UPC kamera karena yang satu lagi ini sedang menghadap saya, ada kamera UPC kamera ya. Tinggal klik UPC kamera, maka nanti di sini kita akan melihat. Nah, ini dia. Saya ya berantakan di belakangnya ya, nggak apa-apalah. Karena ada satu background saya yang jatuh di sini, tapi nggak jadi masalah. Supaya terlihat nanti kekurangan dan kelebihannya. Oke. Nah, setelah diklik OK, berarti ini kita sudah lihat. Kemudian kita akan hilangkan background hijaunya supaya di belakang itu terlihat ya. Kita klik di sini, kemudian klik kanan ya, klik kanan, filter. Nah, setelah di filter kini kita akan menambahkan filter effect. Cuma di sini di bawah nggak kelihatan, ada tanda tambah di sini nih. Di sini bisa kita tambahkan, cuma karena nggak kelihatan kita atur dulu ini, perkecil. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan. Setelah itu kita pilih chroma key. Klik. Udah chroma key aja namanya. Nah, hilang warna hijaunya. Karena di sini jenis warna kuncinya hijau. Kalau misalkan biru berarti warna biru yang hilang. Nah, ini terdeteksi warna biru ternyata ya baju saya. Nah, jadi warna kunci ini disesuaikan dengan background yang kita gunakan. Kalau misalkan kita menggunakan background hijau, maka warna hijau usahakan jangan ada di diri kita, misalkan baju hijau jangan. Kalau misalkan background kita warna biru, ya kita jangan pakai baju biru itu. Apalagi kalau backgroundnya putih, biasanya kurang bagus ya. Karena yang saya alami, karena muka saya putih itu, jadi muka saya juga hilang gitu, ke bawah putih. Maaf ya, putih banget. Saya mau pakai lighting dulu, agak cerahan dikit mukanya. Oke, di sini kesamaan silahkan diatur-atur sendiri. Setelah kita atur di sini selesai, tinggal kita tutup, maka background belakang akan hilang. Cuma ini bagian sini ya agak kurang bagus karena kameranya juga kamera apa ya, kameranya kurang bagus itu. Kalau kameranya bagus, hasilnya juga akan bagus. Oke, di sini perangkapan kamera dari UPC kamera yang saya ada di depan saya. Kalau yang di samping ini yang kita gunakan, ini hasil dari Droid Cam atau dari kamera HP saya yang satu lagi. Jadi ini adalah hasil penangkapan video. Kemudian kita tinggal rubah-rubah saja posisi dan sebagainya. Oke, tinggal kita klik di sini kamera, kita perkecil. Nah, tinggal tarik gini aja ya. Kemudian angkat ke sini, saya akan taruh di meja lah. Nah, seperti ini. Jadi ceritanya saya berada di atas. Aduh, salah lagi. Nah, oke. Kemudian masih ada ya di sini di ujung atas warna biru ini kita akan hilangkan. Cara untuk mengcrop ini, diklik di sini, klik kanan, kemudian cari transformasi, kemudian kita pilih edit transformasi. Pokoknya panjang ya, tapi saya akan ngasih cara yang tercepat lah. Kita tinggal klik di bagian kamera ini, kemudian kita ALT di keyboard.
Setelah itu kita tinggal drag, tarik. Nah, dipotong. Saya potong sampai di sini. Oke, kita udah potong. Jadi hilang. Satu lagi di sini saya mau potong juga sampai sini saja. Atau enggak ya, perpanjang. Kenapa? Karena biar ketika saya gerak ke sini, nah, tangan saya masih terlihat. Sampai sini berarti kamera itu bisa melihat tangan saya. Nanti kalau misalkan silahkan, nah seperti ini, berarti saya sedang menunjuk ya. Oke, seperti itu saja. Kamera udah beres. Kalau misalkan ada berisik-berisik sedikit, tolong dimaklumi ya, karena memang situasi di sini ramai ya gitu. Jadi saya tidak menggunakan peredam suara. Oke, di sini saja sudah jelas. Kita tinggal menjelaskan suatu hal di sini. Lalu kita tinggal masukkan materi pembelajaran yang akan kita ajarkan terhadap siswa-siswa. Tinggal ditambahkan di sini. Kita misalkan media pembelajaran kita bisa video, bisa PowerPoint, bisa yang lain-lain lah, buku dan sebagainya. Nah, yang akan saya gunakan sebagai contoh pertama adalah video ya. Tapi videonya video apa ya? PowerPoint, saya belum buat PowerPoint. Kita pakai video aja ya. Videonya saya akan cari di sini. Nggak ada video pembelajaran sih, tapi sebagai contoh saja ini saya akan masukkan video. Mana video ya? Video. Nah, video nyanyi aja lah. Video nyanyi Corona di sini. Mumpung lagi ramai Corona ya. Tinggal masukkan di sini. Nah, langsung berputar ya. Ini lihat volumenya besar sekali, saya kecilin. Kalau misalkan suara di sini tidak terdengar, silahkan diklik di sini, kemudian properties lanjutan audio. Di sini monitornya, pilih monitor dan output. Nah, nanti akan terdengar suaranya. Kemudian saya akan atur ini ya. Nah, cara mengaturnya seperti tadi, tinggal di drag saja. Saya akan simpan di papan tulis di sini. Tarik. Nah, karena ditariknya beraturan, ini kalau tarik seperti biasa, ini beraturan tariknya ya tuh, beraturan. Supaya tidak beraturan tariknya, kita tarik dengan berbarengan dengan menekan shift ya. Shiftnya ditekan, kemudian tarik ke pinggir. Bisa dirubah, kemudian tarik ke bawah pas dengan papan tulis. Kemudian yang hitamnya ini saya akan crop dengan cara ALT di keyboard, kemudian tarik. Nah, ALT lagi, kemudian tarik. Nah, setelah selesai, saya akan perbesar ke atas dengan cara shift ya. Ingat, tekan shift-nya supaya yang lain tidak berubah. Yang bawah juga saya besarkan sampai kira-kira menutupi papan tulisnya. Nah, ternyata di sini bawahnya belum ke crop yang hitamnya. Kita crop hitamnya. Nah, oke, jadi videonya ada di sini. Sebelumnya saya akan stop dulu videonya. Corona ya, kita stop. Oke, jadi tidak ada. Namun ketika kita sudah mempersilahkan kepada peserta didik, tinggal play saja ya. Yang di sini play, klik yang ini ya. Oke, jangan lupa juga ya, ambil penangkapan audio, tambahkan ya untuk suaranya. Nah, tangkapan audio ini berarti suara saya. Namanya disesuaikan saja dengan apa yang sahabat-sahabat semua inginkan supaya gampang ya. Sekarang tinggal pilih mau pakai mic yang mana. Saya menggunakan mikrofon USB audio codec ya. Klik saja, kemudian nah, nanti di sini aturannya ada
Ini video corona, berarti di sini suaranya saya kecilin sedikit. Kemudian untuk suara saya ini udah gede ya, kita kecilin dikit. Nah, nggak apa-apa kalau suara di sini gede. Ya oke, jadi di ruang kelas yang pertama ini suara kita sudah ada, kamera kita juga udah ada, kemudian video yang akan kita siapkan udah ada, backgroundnya sudah jelas. Jadi ini sudah bisa dipakai. Selanjutnya kalau kita mau merekam, tinggal rekam. Tapi kalau kita mau streaming ya langsung di streaming kan gitu. Jadi ketika misalkan kita mau streaming di YouTube, tinggal kita streaming, anak-anak suruh nonton YouTube jam sekian pelajaran Bapak. Jadi pelajarannya nonton di YouTube gitu. Ya jadi belajar kita tampil di YouTube kemudian ditonton sama anak-anak gitu. Tapi kalau misalkan ingin yang privat, karena di YouTube itu ramai, ya kita misalkan buka Zoom ya. Tinggal kita pilih mulai kamera virtual ya. Di sini kamera virtual. Jadi kalau menggunakan kamera virtual ini bisa di-share di YouTube gitu. Di bagian foto kita dirubah menjadi kameranya kamera OBS. Nanti kita akan jelaskan lah setelah selesai ini. Kalau kita mau rekam tinggal mulai rekam aja. Contoh saya rekam sedikit. Rekam. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, misalkan Bapak Muhid. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kita akan melihat video di samping Bapak ini. Karena berhubungan dengan bernyanyi, maka video nyanyi yang akan Bapak lihat putar ya. Silakan untuk menyaksikan. Nah, udah videonya udah diputar. Kemudian setelah diputar, kalau selesai tinggal klik berhenti. Sampai di sini apa yang kalian perhatikan tentang video tersebut? Nah, jadi kita belajar di situ. Oke, kita berhenti rekamnya. Hasilnya nanti seperti apa, saya save-nya di video OBS. Nah, ini hasil yang barusan saya rekam. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, misalkan Bapak Muhid. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kita akan melihat video di samping Bapak ini. Karena berhubungan dengan bernyanyi, maka video nyanyi yang akan Bapak lihat putar ya. Silakan untuk menyaksikan. Nah, udah. Nah, ini ya video saya, videonya yang sudah jadi gitu. Kemudian setelah diputar, kalau selesai tinggal klik berhenti. Nah, oke, beres ya videonya. Ini video yang saya barusan rekam di OBS. Jadi kita bisa menampilkan bentuk video, PowerPoint dan sebagainya. Pokoknya bahan ajar yang lain kita bisa tampilkan di sini. Nah, lalu bagaimana? Ini kan videonya kecil, bisa nggak dipulkan semuanya? Ya bisa. Misalkan video ini yang diputar, ini kan kecil ya. Ukurannya segini, mau full silahkan, bisa kita akalin. Pertama kita stop dulu ya, kita buat adegan kedua, dimana adegan itu bisa full kita guru. Pertama adegan kedua misalkan guru. Oke, guru di sini, kemudian gelap ya karena memang belum diisi apa-apa. Di sini kelas. Oke. Bukan kelas, berarti media pembelajaran. Saya video ya. Media aja. Media pembelajaran. Oke. Kita isi di media pembelajaran ini video yang barusan ya, berarti video yang tadi. Oke, mana video yang tadi?
Corona segera sirna. Masukkan saja di sini. Nah, kita stop dulu. Volumenya samakan seperti yang tadi di sini. Kemudian kalau misalkan kita juga ingin bicara, maka masukkan kembali mikrofonnya. Saya 2. Ini mikrofon kita. Pakai ini juga sama. Nah, ada lagi. Jadi kita tetap ada suaranya di sini. Cuma gambar kita tidak ada. Cukup video dan kita saja. Supaya nanti ketika video dimulai kita juga bisa bicara. Oke? Nah, kita coba play. Oke, seperti ini. Kita perbesar saja, full ya. Di sini kemudian ini seperti biasa kita atur sesuai dengan keinginan kita sampai tutup sini. Oke, udah mulai tutup. Nah, kembali ke ruang kelas. Di sini ruang kelas seperti ini. Kemudian ini transisinya saya menggunakan transisi pudar. Durasinya 2000 ya, supaya terlihat agak lambat. Kalau di bawaannya biasanya 300 ya. Oke. Jadi ketika kita menjelaskan seperti ini, kemudian kita pindahkan transisinya ke media pembelajaran, maka videonya akan membesar. Oke, kita ke ruang kelas dulu. Kita coba rekam transisinya. Mulai. Nah, baik anak-anak, sebelum kita bernyanyi maka kita simak dulu video nyanyi berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, kemudian besarkan. Nah, seperti ini. Jadinya ini video yang saya rekam. Coba. Setelah selesai maka langsung kembalikan ke ruang kelas. Nah, itu gimana ya? Bisa untuk lebih mudah seperti ini ya, kita mengaturan pakai mode studio. Ini yang sedang tayang dan ini yang belum. Kalau yang belum ini kita bisa klik di sini media pembelajaran. Jadi ketika kita ingin mengganti, tinggal pudar saja. Pudar, ini akan terganti dengan video yang ini. Maka video yang kita akan ada di sini. Nah, kenapa yang di sini kok gelap ya? Backgroundnya nggak ada, karena memang belum dijalankan. Kalau sudah dijalankan, maka akan tampil lagi. Jadi yang ini yang dipakai ya, yang di sini enggak. Oke, kita ganti yang sebelumnya. Nih, oke. Nah, kalau misalkan kita mau menayangkan ini ruang kelas tapi videonya berhenti, video coronanya tidak ada, maka kita tinggal hilangkan di sini. Pas kita pindahkan, maka di sini tidak berputar. Tapi kalau misalkan mau langsung otomatis berputar, misalkan ini ya, videonya saya hilangkan, tidak dihilangkan ya, tetap ada. Maka ketika ditampilkan, nah ini langsung berputar. Oke, bisa ya, gampang. Untuk selanjutnya saya akan di scene guru ini masih kosong ya, saya akan kasih foto seperti saya seperti ini ya, cuma dalam ukuran besar mungkin. Kita ambil di sini, saya copy kamera saya ini, saya simpan di sini. Cuma ukurannya saya akan perbesar di tengah-tengah seperti ini. Kemudian saya juga mau masukkan kembali di ruang kelasnya. Saya akan tambah ruang kelasnya. Ini
ruang kelas juga. Saya tidak lupa ini ulang, kita alihkan mode ini dulu ya, kita cari ruang guru. Kemudian saya edit di sini ruang kameranya seperti biasa di atas. Nah, untuk video ruang gurunya saya akan perbesar ya. Saya hanya ambil bangkunya saja. Saya crop. Yang di video kedua ini saya ambil bangkunya saja. Kita geser dikit. Nah, supaya agak mirip dengan video yang tadi, kita akan mencoba merekamnya. Bagaimana hasilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bapak, masih di pelajaran yang sama, yaitu belajar bernyanyi. Oke, adik-adik sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sebelum kita bernyanyi, alangkah baiknya kita akan menyaksikan sebuah video nyanyi yang ada di pinggir Bapak ini ya. Jadi tolong simak baik-baik supaya kalian mengerti. Silahkan disaksikan. Nah, silahkan disaksikan dengan baik ya lagu ini oleh adik-adik semuanya. Jadi seperti ini lagunya. Nah, oke anak-anak, cukup ya mendengarkan lagunya. Kita kembali lagi simak apa yang Bapak bicarakan. Silahkan. Nah, seperti itu contohnya ya. Kita selesai, kemudian ini ruang gurunya juga. Tinggal berhenti merekam. Stop. Nah, seperti itu. Coba kita lihat hasilnya. Ada di sini. Seperti apakah hasil rekaman barusan? Ini kenapa nggak ada suaranya ya? Oh ya, saya lupa. Di sini saya belum taruh mic, jadi nggak ada suaranya ya. Nanti yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Oke, kalau di sini sudah kasih mic, alangkah baiknya kita akan menyaksikan sebuah video nyanyi yang ada di pinggir Bapak ini ya. Jadi tolong simak baik-baik supaya kalian mengerti. Silahkan disaksikan. Nah, silahkan disaksikan dengan baik ya lagu ini oleh adik-adik semuanya. Jadi seperti ini lagunya. Nah, oke anak-anak, cukup ya mendengarkan lagunya. Kita kembali lagi simak apa yang Bapak bicarakan. Silahkan. Oke, jadi seperti itu hasilnya. Nah, satu lagi, bagaimana caranya kalau misalkan kita ingin menampilkan ini di Zoom ya. Nah, sebenarnya mudah, tinggal kita mulai kamera virtual ini. Kamera virtual tinggal kita klik. Oke, jadi kita tidak merekam, tidak streaming, tapi kamera virtual ini difungsikan untuk mentransfer apa yang ada di situ ke Zoom nantinya. Kita klik Zoom, kita buka dulu. Setelah dibuka Zoom, kita ambil setting. Nah, di sini bagian video. Nah, ini saya sudah rubah ke Zoom, ke OBS ya. Nah, jadi kita menggunakan kamera, silakan diklik di sini kameranya, kemudian pilih OBS virtual kamera. Nah, di sini ini sudah seperti yang ada di sini nih. Oke, lihat supaya kita bisa membandingkannya. Oke, nah kita lihat ini yang ada di Zoom. Kita menggunakan kamera yang ada di sini, hasil yang ada di sini. Walaupun misalkan kita rubah misalkan ke ruang kelas, nah ini akan rubah juga seperti ini di tampilan Zoom kita. Kemudian ganti, nah kemudian ganti Zoom lagi.
Oke, silahkan, ini adegan-adegan ini bisa kita mainkan dan ini akan otomatis ada di kamera virtual kita di Zoom. Nah, itu gampang sekali ya. Tampilan yang ada di sini kita bisa tinggal tampilkan di Zoom ini. Ya, oke, kita keluarkan dulu Zoom-nya. Nah, kalau misalkan ibu-ibu bapak guru ada yang malu menggunakan kamera sendiri, foto sendiri, ibu bisa bikin karakter ya. Kemudian nanti karakter itu kita pasangkan di sini. Misalkan contohnya seperti ini, saya ngambil ini ya di Lumi Live. Ini aplikasi Lumi Live, aplikasi kartun. Nah, saya sudah buat karakter ini. Nah, ini karakter saya yang dibuat. Ini kenapa nggak ngomong-ngomong? Nah, kita klik di sini. Nah, ini ganti dengan mikrofon USB audio codec. Coba bisa nggak? Nah, udah bisa mulai bicara. Nah, si orang ini saya akan simpan untuk menggantikan saya di sini. Tambah kamera. Oke, karakter guru. Nah, kita tinggal pilih di sini Lumi Live kamera. Oke, di sini sudah ada. Seperti biasa, saya akan gantikan ini saya. Cuma ini yang hitamnya saya potong dulu. Kemudian di atasnya ada Lumi Live-nya, kita potong juga. Nah, jadi bagusnya aplikasi ini ketika kita bicara, dia ikut bicara. Kalau kita diam, maka diam. Oke. Kemudian seperti biasa, seperti tadi ya, untuk menghilangkan background, filter, kita kecilkan dulu, tarik ke atas, ditambah chroma key, ya, hijaunya hilang, sudah, tinggal kita tutup. Nah, seperti itu. Jadi ini saya akan gantikan dengan kartun ini ya. Oke, tinggal yang kamera saya ini, hilangkan saja ini. Terus, nah yang ini kita rubah, sesuaikan. Oke, ini bagi Anda yang sering malu-malu. Yang pemalu, silahkan bisa menggunakan video dari kartun ini live ya. Ini pinggir ini kayaknya kurang kepotong, jadi hitamnya sedikit ada ya. Oke sahabat-sahabat sekalian, mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini untuk pembuatan video pembelajaran kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi di video-video di konten-konten yang selanjutnya. Baik, kita tutup dulu perjumpaan kali ini. Jangan lupa tetap semangat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.